setidaknya berpikir yang baik itu dalam 3 hal. Ya, Mas Iwan, 1, berpikir positif terhadap apa yang Allah takdirkan pada kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, berpikir yang hebat atau berpikir yang positif itu siapa? Yang pertama yaitu kepada Allah. Ya, ini kita harus berpikir apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Takarannya Allah tidak ada yang salah, pilihan Allah tidak ada yang buruk, produknya Allah tidak ada yang gagal. Itu yang harus kita pikir terus. Tidak boleh bagi kita kemudian kita berpikir yang buruk kepada Allah tentang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mas Iwan, presentasi. Jadi berpikir yang baik itu pertama kali kepada Allah. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Ya. Makanya kalau orang sudah berprasangka yang baik kepada Allah, maka Allah akan berinteraksi dengan apa yang kita pikirkan tentang Allah. Jangan pernah berpikir, jodoh saya salah, wah anak saya harusnya begini, wah harusnya rezeki saya begini, wah pekerjaan saya begini. Tidak. Semua yang ditakar oleh Allah benar. Semua yang ditakar oleh Allah pas. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, yang salah bukan apa yang kamu peroleh. Yang salah ketika kamu tidak mampu berpikir positif terhadap Allah yang maha baik pada kehidupan kita. Ya, selalu Allah memberikan yang terbaik. Makanya dikatakan apa? Jangan suka mengatakan jikalau. Jangan pernah mengatakan itu, kan kata Allah begitu. Kata Rasulullah, fa inna lau taftahu abala syaitan. Sesungguhnya kalau kamu mengatakan lau, itu akan kemudian menjadi aktif pekerjaannya syaitan untuk mengubrak-ngabrik hatimu. Karena memang kenapa nggak begitu lau? Karena apapun yang pernah kita lewati, semua membawa kebaikan. Kalaupun kita ketemu orang yang buruk, bukankah orang yang buruk memberikan kamu pelajaran? Kalau kamu ketemu orang yang baik, bukankah orang yang baik memberikan kamu kebaikan? Kalau kamu ketemu orang yang istimewa, bukankah orang yang istimewa memberikan kamu kenangan dan memori yang indah? Apalagi, gak ada yang buruk. Kalau kita tidak pernah ketemu orang yang salah, kita tidak akan pernah belajar untuk belajar yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang salah supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat. Semacam itu. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, terkadang Allah ingin melatih kita supaya bersabar. Ketika sudah bersabar, layak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan itu positif, terus yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Makanya ada iman kepada takdir. Kenapa iman kepada takdir itu dimasukkan bab iman, bab rukun iman dalam kehidupan kita? Karena rukun kepada iman itu tidak akan sempurna iman kita kepada Allah sampai kita berprasangka takdirnya Allah itu tidak ada yang salah. Kalau kita sudah berpikir semacam itu, tenang hidup kita, dan tidak ada yang bisa membahayakan kita, dan tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Siapa yang mengecewakan kita? Suami? Nggak bisa. Istri? Nggak bisa. Anak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tahu semua itu takdirnya Allah yang terbaik. Kalaupun ada sesuatu yang menyesakkan dada, mungkin karena dosa kita dan kemaksiatan kita, supaya kita dihapuskan oleh Allah dosanya di dunia dengan kesulitan yang kita jumpai, supaya tidak lagi akan menghadapi hisabnya nanti di akhirat. Loh, apalagi? Positif yang dibangun oleh agama ini itu positif. Makanya orang yang hebat bukan hanya komitmen dia menjaga waktu, bukan hanya komitmen dia kemudian pelit terhadap waktu, tapi dia komitmen untuk menjaga pikirannya. Dia pasang itu kunci-kunci yang banyak supaya tidak gampang pikiran-pikiran itu masuk ke dalam pikiran dia. Karena kerusakan sesuatu itu disebabkan karena pikiran dulu. Orang sampai pecah persahabatan itu karena dia memikirkan sesuatu yang buruk dulu. Itu biasanya semacam itu kata para ulama, bukan kata saya. Kalau dia sudah berpikir yang buruk, nah disitulah benih-benih setan menjadi mudah untuk memisahkan. Berpikir yang kemudian positif. Jadi orang yang beriman itu tidak membiarkan pikiran dia berada pada medan yang terbuka, yang setiap orang itu bisa memasuki alam berpikir dia dan bisa mengatur kehidupan dia untuk berpikir. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini mahal. Ini mahal nih. Apa yang kita pikir ini mahal? Ini aset ini. Kalau kita sepakat bahwasanya pikiran kita ini aset yang paling berharga, orang yang berkarakter hebat menjadi seorang muslim tidak pernah dia mempersilahkan apapun untuk mengisi dan kemudian hadir dalam teras berpikir dia, kecuali dia seleksi betul.
Diseleksi betul. Supaya kemudian yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang positif. Kadang-kadang heran ya, ada orang memperhatikan makanan, tapi pikirannya tidak dijaga. Allah itulah yang terbaik. Apa kita tidak malu sama Abu Kilabah? Dalam kondisi buntung tangannya, buntung kakinya, matanya kemudian rabun, hidupnya ada di sebuah kemah di pinggir lautan. Tapi Masya Allah, berpikirnya tetap positif sama Allah. Dia kemudian tetap mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah. Faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang telah memberikan kepadaku kelebihan di atas kelebihan orang-orang yang lainnya. Padahal ketika dia mengucapkan dzikir itu, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya rabun, diusir dari keluarganya dan hanya punya kemah sendirian bersama anak kecil. Tapi tetap positif ketika dia berpikir tentang Allah. Lalu kemudian dia bersyukur, ya Allah yang telah menciptakan aku dengan fisik melebihi rata-rata orang. Sampai ada orang itu tanya sama Abu Kilabah ini, loh, kok dzikirmu semacam itu? Apa sih yang menjadikan kamu berzikir dengan dzikir yang semacam itu? Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah menjawab, bukankah Allah bisa menjadikan tanah itu menenggelamkan aku dan menguburku dengan longsor tanah itu? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan air lautan itu untuk menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan petir untuk kemudian menyambarku dan menjadikan aku gosong? Bisa. Tapi apakah Allah melakukan itu? Tidak. Berarti apa alasan menjadikan aku tidak berpikir yang ridho kepada apa yang Allah berikan kepadaku? Padahal tangannya buntung, kakinya buntung. Coba. Masya Allah. Kita ini dibuat repot sama pikiran kita sendiri dalam hidup. Mikir ini negatif. Repot sendiri hidup kita. Dan berapa banyak pundi-pundi ketaatan dan pahala itu hilang. Berapa banyak pundi-pundi pahala itu hilang. Hanya disebabkan ketika kita kerepotan untuk berpikir yang negatif dalam pikiran kita. Hilang semua kebaikan, pundi-pundi kebaikan hilang. Karena nurutin pikiran. Ya, makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Berpikir ini mahal nih. Jangan pernah berpikir, ya, sesama manusia. Artinya bahwasanya ya sudah, kita berpikir yang positif kepada sesama manusia. Kita ngelihat orang lain prasangka yang baik. Saya tuh pernah mendapati Dr. Zaidul berkata ada beberapa penyakit dalam itu disebabkan karena orangnya saling berprasangka buruk sama orang. Itu kata beliau, Dr. Zaidul. Disitulah kita pahami, ini kan secara medis dari beliau, disiplin ilmunya kedokteran. Kita tentunya paham ya, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita memahami ya. Berarti Masya Allah ya, pada kehidupan kita ini kenapa harus berpikir yang positif tentang orang? Kalau kita berpikir yang positif tentang orang, berpikir yang kemudian positif. Berprasangkalah yang baik. Salah berprasangka lebih baik daripada salah memvonis. Dan itu akan membawa keringanan pada hati kita. Enteng hati kita. Dia punya kebaikan. Kalaupun dia punya kesalahan, mungkin dia punya udzur yang tidak saya ketahui udzurnya apa. Kan jadinya akhirnya kita itu enak kan? Kalau sudah kayak gitu tuh kan enak. Melihat orang lain tuh baik daripada kita. Sehingga kemudian tidak ada hajat kita untuk memperkeruh, mengotorkan pikiran kita ketika kita berburuk sangka sama orang. Makanya sampai kemudian kita jumpai para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat itu paling bersih hatinya sama orang. Hasan al-Basri itu sampai kemudian mengatakan begini, aku ini kalau ngeliat orang yang lebih tua, dia lebih baik daripada aku, karena dia mendahului aku dalam ketaatan. Tapi kalau aku menjumpai orang yang lebih muda, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Saya mendahului dia dalam kemaksiatan. Ini kalau betul-betul direalisasikan, ini nggak akan bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul paham betul. Dia selalu berpikir yang positif kepada orang lain.
Antum pernah nggak dapetin satu agama yang nyuruh kita memberikan udzur dan alasan indah bagi saudara kita kalau salah? Itu cuma Islam doang. Makanya sampai kita dapati ada salah satu perkataan dari Fudail bin Iyad. Al-mu'min yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu minta udzur sama kamu. Mukmin itu minta udzur sama kamu. Orang yang paling berat dengan udzur kita, suami kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, istri kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, ya orang-orang yang di dekat kita kalau salah. Dan ketika kita senantiasa mampu mempraktekkan melihat orang lain dalam kondisi yang baik dan positif, dan kita selalu berprasangka yang baik walaupun salah. Salah berprasangka tetap pahala daripada salah memvonis. Ya. Jadi salah kemudian berprasangka itu tidak akan mendatangkan dosa. Salah memvonis dosanya besar. Berpikirnya baik, oh mungkin dia punya udzur, dia mungkin sesuatu. Berprasangka yang baik, urusan dia kembalikan sama Allah ketika melakukan sesuatu di belakang kita. Serahkan sama Allah. Kalau sudah kita serahkan sama Allah, emang Allah tidak menjaga kita yang sudah menyerahkan urusannya kepadanya? Bukankah Allah mensifati la yudayu wada'iuhu? Allah itu zat yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Kalau kita titipkan, ya Allah, ini aku lakukan. Apa yang di belakang mereka, di belakang saya, aku serahkan kepadamu. Ya Allah, aku titipkan sama kamu. Emang Allah akan menyanyiakan titipan kita? Enggak kok. Berprasangka yang baik sama setiap orang yang ada di sekitar kita, berprasangka yang baik. Ya, ini berprasangka yang baik dalam setiap keseharian kita ini sama orang. Jadi akhirnya pikiran kita jadi ringan, easy going jadinya. Sudah, oh ternyata dia begini-begini. Oh mungkin dia punya kebaikan yang tidak saya ketahui. Itu kan simple tapi susah dipraktekkan. Ya, dia melakukan gini-gini, oh dia mungkin punya kelebihan yang dia lakukan kepada saya yang saya tidak sadari. Sudah selesai, enak jadinya kehidupan. Akhirnya ketika pikiran kita selalu positif, memandang kejadian yang diberikan Allah, memandang apa yang kita lihat pada diri orang lain, ya sudah. Maka kemudian akan membentuk keringanan pada hati kita. Akhirnya tentunya kemudian kita bisa berpikir sesuatu yang besar ketika tidak disibukkan pada perkara-perkara yang negatif. Yang ketiga, kapan kita berpikir yang baik? Yang ketiga, berpikir yang baik itu kepada diri sendiri. Jangan merendahkan diri kita secara berlebihan. Jangan suka underestimate sama diri. Oh, saya nggak bisa. Nggak boleh ini. Bisa. Lakukan lagi yang kedua kalinya. Kalau nggak bisa, lakukan lagi yang ketiga. Lakukan lagi yang keempat. Dilatih supaya diri kita itu mendapatkan apresiasi dari diri kita. Kalau kita nggak bisa mengapresiasi diri kita, terus siapa yang bisa mengapresiasi? Tapi jangan ujub. Mengapresiasi diri itu tidak menjadi ujub, kata para ulama. Makanya kemudian di sini betul-betul pikiran itu harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian jangan sampai kemudian pikiran kita menjadi stuck, menjadi berhenti, lalu kemudian yang kita pikirkan hanya sesuatu yang negatif. Jangan pernah memasukkan pada serambi berpikir kita sesuatu yang negatif. Berpikir itu aset yang paling berharga. Ketika berpikir itu aset yang paling berharga, jangan biarkan yang masuk pada kerangka berpikir kita kecuali yang membangun kebaikan, membangun potensi, membangun kebaikan kita, yang membangun kebaikan hidup kita. Selebihnya tidak usah kita pikirkan. Banyak yang lebih layak untuk kita pikirkan dalam kehidupan.